silakan masuk, silakan duduk. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Widi yang bertugas di sini ya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya mau periksa tentang kesehatan saya. Oh ya, baiklah. Sebelumnya saya akan data dulu ya. Namanya siapa ya? Risma Juliana, Oh ya. Umurnya berapa? 19 tahun, Sekarang ini pekerjaannya seperti apa? masih sekolah. Oh, masih sekolah ya. SMA ya? Iya, Oh ya, baiklah. Ini yang dikeluhkan apa ya? saya tuh kalau datang bulan itu 8 bulan sekali, kadangnya 4 bulan. Itu kenapa ya Bu? Oh, sering kayak gitu ya? Iya, Banyak apa sedikit? kadangnya kalau datang bulan itu sedikit, kadang banyak. Kadang banyak, kadang sedikit ya. Iya. Baiklah. Gini ya Mbak ya, saya akan jelaskan bahwa menstruasi tidak teratur itu jangan terlalu, sebenarnya kita pun harus waspada karena itu adalah akibat dari ketidakseimbangan hormon. Mana apakah tahu hormon itu apa aja? Tidak tahu Bu, bisa dijelaskan hormon apa itu? Oh ya, hormon-hormon yang mempengaruhi itu yaitu namanya hormon-hormon reproduksi ya. Hormon reproduksi itu ada banyak, yaitu diantaranya itu hormon FSH, itu follicle stimulating hormone. Hormon ini diproduksi di kelenjar otak yang namanya kelenjar pituitari ya, berperan yaitu terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium, kemudian mengendalikan siklus menstruasi. Yang kedua yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar otak yang namanya kelenjar pituitari ya. Pada wanita berfungsi untuk mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, kemudian siklus menstruasi dan kesuburan. Ada hormon testosteron, fungsinya yaitu mengontrol suasana hati, gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, menjaga kemampuan berpikir. Kemudian ada hormon estrogen ya, berfungsi yaitu mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan. Kemudian mengatur berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Itu semua adalah hormon reproduksi ya. Mana apakah Mbaknya sudah jelas? Sudah Bu, tapi saya ada pertanyaan lagi. Oh ya, silakan. Bagaimana Bu agar hormon kita itu bisa seimbang? Oh ya, hormon kita ini bisa seimbang sebenarnya ada caranya ya. Yaitu kita harus makan makanan yang bergizi, yang sehat ya Bu ya. Kemudian kita pun harus ada olahraga yang rutin, terus mengolah stres dengan baik dan tidur yang cukup. Itu semua dapat membuat hormon-hormon reproduksi ini menjadi seimbang. Bagaimana? Apakah sudah jelas Mbak? Sudah, saya mau nanya lagi. Oh ya, silakan. Kalau hormon tidak seimbang bisa menyebabkan apa Bu? Oh ya, hormon tidak seimbang itu dapat menyebabkan yaitu berbagai macam masalah kesehatan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas, kemudian bisa menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah. Saya mau nanya lagi Bu, bagaimana bisa tahu hormon kita tidak seimbang? Iya, baiklah. Sebenarnya hormon kita tidak seimbang itu kita bisa mengetahuinya, apalagi kita sebagai perempuan, karena ketidakseimbangan hormon itu bisa ditandai dengan ketidakteraturan siklus menstruasi yang seperti Mbaknya ini alami sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kita harus seperti tadi cara mencegahnya supaya menjadi seimbang, yaitu saya ulangi ya, yaitu kita harus makan makanan yang bergizi, yang sehat, kemudian olahraga yang rutin, mengolah stres, yang terlalu stres ya, kemudian tidur yang cukup. Begitu. Gimana Mbak? Apakah sudah jelas? Sudah Bu. Bagaimana Mbak? Apakah yang sudah saya jelaskan tadi sudah cukup membantu? Iya, sangat membantu Bu bagi saya. Oh ya, jadi gaya hidupnya tadi ya, supaya siklus menstruasinya teratur, jadi harus gaya hidupnya gaya hidup sehat ya, yang sudah saya jelaskan. Sudah paham ya? Sudah Bu. Baiklah, semoga ini bisa membantu dan nanti menstruasinya bisa kembali lancar ya, tidak
tidak seperti ini lagi. Gimana, sudah jelas? Sudah Bu. Sudah Bu, terima kasih ya. Iya, sama-sama.